Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya guys. Nah, tepat di jam 7.54 guys ya, kita sudah online. Dan kita lagi cari orderan-orderan yang sesuai, orderan-orderan yang cocok. Dari tadi tuh ada, tapi MPV guys. Dan setelah gua tahu orderan MPV itu sungguh sangat kurang ya. Jadi gua nggak akan ambil. Ya mungkin buat teman-teman yang mobilnya MPV ya mungkin itu mau nggak mau kan lu mesti ambil. Kalau nggak lu mau ngandelin apa kan? Tapi kalau van sebisa mungkin gue prioritaskan van dulu guys. Karena tadi contohnya misalkan kayak dari Curug ke Pademangan ya kan, itu bersihnya cuma 80 ribuan guys. 80 ribu itu mah gue ke Alfamart aja tuh bisa habis guys ya kan. Jadi sekarang tanggal berapa sih, gue sampai lupa. Tanggal 22 November. Jadi teman-teman ya udah berapa lama nih gue nggak online ya. Kan hari Jumat tuh gue jadiin Jumat itu adalah Jumat istirahat ya guys ya. Jadi harusnya Sabtu istirahat ya kan, tetapi entah gimana gue cocok hari Jumat tuh istirahat gitu ya. Sabtu justru kita bisa coba on beat gitu. Dari tadi rame ya teman-teman. Dari jam 7 gue hidupin tuh rame. Ada beberapa rute yang bagus tadi, cuman satu atau dua rute yang bagus, misalkan dari Curug ke mana tuh Gambir 188.000. Gue udah 2 kali nyocol kalah terus. Nah ini pengalaman nih buat teman-teman. Jadi kalau kalian libur ya, atau kalau kalian ngelewatin banyak orderan yang muncul di sini, kalian nggak cocol begitu ya, sortir keras, nanti akunnya akan diprioritaskan menjadi akun tiering 2 gitu ya, tiering 2 atau tiering 3. Gue nggak tahu Lalamove tuh berapa tiering ya kan. Kalau di Grab itu ada 3 tiering dia, tetapi kalau di Lalamove itu anggap aja 2 lah ya, akun prioritas dengan akun standar. Nah jadi kalau akun kita ini ibaratnya tuh males-malesan, kelihatan dari grafiknya, oh ini on beat dari jam segini gue lemparin banyak sekali orderan tapi dia nggak ngambil nih. Nah algoritma si aplikasi langsung pikir gini, ini orang mungkin lagi nggak ready kali ya, orang ini lagi nggak siap kali ya, yaudah gue prioritasin. Jadi meskipun kalian cocol ya kan, terus driver lain cocol, pasti kalian kalah sama driver prioritas. Nah untuk bisa mencapai status prioritas, gue udah riset teman-teman ya. Gue udah tanya ke berbagai macam yang ahli programming gitu ya, ahli komputer ya. Itu untuk bisa mendapatkan status menjadi order prioritas, kalian tuh harus rajin-rajin cocol dari setiap yang dikasih gitu. Jadi nanti ada namanya istilah house orderan. Nah itu istilah house orderan. Jadi barang siapa, akun siapa yang house orderan, dia akan terus disuplai, bahkan kalian belum nyampe pun, atau bahkan kalian masih dalam perjalanan, misalkan dari sini menuju ke Ancol. Tuh Curug tuh kayak begini guys, Curug Tiga Raksa guys, tuh 15 kilo, ini bersihnya berapa? 61.000. Ambil nggak ya? Millennium guys, ambil. Ini soalnya Millennium 22, ambil. Millennium 22 ini itu guys, apa namanya? Jatah ke industrinya Tiga Raksa guys ya. Oke deh, gue mau langsung ini dulu ya, mau langsung pick up dulu. Dari tadi banyak MPV guys, serius. Nah biasa tuh kita pakai prosedur biasa dulu. Kalau dia orangnya enak baru kita chat via WhatsApp guys. Oke guys ya, gue mau langsung pick up dulu nih, Bu. Oke, buat jajan ya. Kirim barang Bu. Iya. Guys, kita mesti apa namanya? Aduh, ini buru-buru nih. Gue udah deg-degan karena tadi tiba-tiba mau berangkat malah kebelet pipis. Dah. Gue siapin bekal kue bolu ya. Yang waktu bini beli di Bandung udah berapa hari, tapi ya kita makan ya guys. Terus ada iced tea juga. Dan itu ibu-ibu langganan yang biasa gue kasih berbagi rezeki ya guys. Jadi kalau kalian lewat sini, kalian bantulah ibu itu guys ya, kasih seberapanya aja gitu, karena orang kayak gitu nggak mungkin bisa balas rezeki kita guys. Kalau dia nggak bisa balas rezeki kita ya, buat kita itu udah final gitu ya guys ya. Gue sih nggak mengharapkan nanti timbal balik, Tuhan nanti kasih ya gitu, nggak usah guys. Jadi paling nggak kita ini aja lah, bantu dia lah. Tapi kalau orang yang bisa ngebales rezeki kita ya mungkin ya orang lain aja yang bantu lah guys ya. Oke, kita lanjut dulu ya guys ya. Handphonenya ini gue pakai handphone satu lagi nih, mungkin gambarnya agak berbeda ya. Oke, lanjut. Oke guys, kita udah nyampe nih di daerah pergudangan ya. Sini di Curug tuh sebenarnya ada daerah pergudangan guys, cuman gue belum
belum begitu apa, belum begitu tahu ya rame atau enggak nih. Ini gue lagi nunggu orang ini, kata orangnya tunggu di pertigaan ini, nanti dia akan ke ini ya, nyusul ke sini gitu guys. Jadi kita akan coba apakah dia ada di dalam pergudangan atau dia kampung di sebelah guys, karena nggak ada nama PT-nya. Biasanya kalau nggak ada nama PT itu adalah kampung sebelah guys ya. Oke guys, kita melipir sedikit nih guys ya ke depan ini supaya nggak ganggu jalan. Lah bapak kemana dia malah ya. Oke guys, kita sudah sampai ya. Ini orderan MPV. Ini lucu. Lucu juga kalau orderan MPV itu guys. Cili-cili lihat. Aduh, tenang hati gua kalau orderan MPV guys. Kelewatan. Iya, sama belok. Padahal nggak kelihatan. Saya itu ke Silawan kan. Di sini kayaknya enak nih ketutupan itu, jadi nggak panas. Untung WA. Saya menunggu di mana ini. Ini kemana joknya? Nggak, emang nggak ada joknya kan, blend fan. Oh? Kalau mobil van bisa ambil orderan MPV juga. Baja ya, baut baja. Bukan baut sih ini. Oh, apa besi? Ini ulir. Taruh aja dulu sini baru. Iya. Bawa berapa? 12. 12. Berarti kecil-kecil juga ya? Iya. Hati-hati Pak, pinggang nih. Aduh, encok, pegelinu. Yang mobilnya Kalia ini ngeri guys. Bawa 12 begini guys. Tapi kalau buat wuling ini mah aduh, makanan ringan, serius. Ya, sombong bang, lu sombong bang, nggak sombong anjay, gue nggak sombong anjay, gue cuman bilang karena gue biasanya tuh lihat, biasa sampai pernya itu loh, sampai pernya turun, ini nggak ada turunnya nih. Ntar ambil lagi dia ngambil lagi guys, seru ya guys ya, MPV ya, aduh, gimana kalau hari ini kita challenge MPV semua guys, kalau gitu gue ambilin tadi tuh challenge MPV guys, boleh kali ya, sore nanti baru kita ini. Sekarang gini guys, gue bukan apa-apa ya, kita perhitungan untung rugi. Kalau hitungan dari bini gue itu bilangnya gini, kalau lu ambil orderan MPV, kerja keras nih 5 jam, lu kalahnya di bensin gitu, kalah di bahan bakar. Tetapi kalau lu ambil orderan van, lu kalahnya di kaki-kaki ya, tetapi lu bensin murah. Bensin kayak gue kemarin teman-teman ya, itu bensin itu cuman 180.000, 2 hari gue nggak ngisi. 180.000. Tadi gua baru isi pagi, baru full tank. Nah jadi lu bisa bayangin guys bahwa kalau kita mainnya MPV, mesinnya mesin MPV guys. Mungkin mesin Ayla gua taruh di sini kali baru masuk ya, mesin yang 1000 cc. Bisa 20 km per jam. Waduh. 20 km per jam, bisa 20 km per liter ya kan. Nah, aduh guys, gue jadi galau asli. Kadang-kadang gue pengen tuh fan gitu ya. Kalau fan itu kan minimal bersih lu 100.000 ya, minimal bersih udah dipotong 20%, lu kan 100.000, lu 5 kali lu udah 500.000 lu pegang. Nah karena dia argonya gede guys, paling lu cuman bayar 150.000, lu bersih 350. Nah nanti gue akan bikin video guys itu tentang bagaimana mengelola keuangan untuk para driver online. Karena kebanyakan driver online tuh gini, kok gue narik 300.000 per hari, 400.000, tapi kok gue boncos, itu gimana caranya gitu. Ini mau dimundurin apa sini? Sini aja nggak apa-apa. Oke guys, gue ngelihat ada satu orderan menarik nih guys, orderan van dari Cikupa ke Cakung, dia ke Jalan Penggilingan nih. Jalan Raya Penggilingan nih, gue kemarin ngirim ke daerah sini nih guys. Ini belum ada yang ngambil nih, karena tahu rutenya macet. Mendingan kayak gini, gue ke Tiga Raksa nggak ada macet-macetnya guys. Tetapi ini menarik juga kalau sampai dia nanti naikin orderan, misalkan ditambahin orderan atau ditambahin ini lagi ya guys, tambahin uang atau jadi prioritas, ambil guys ya.
jalanannya enak di sana juga. Tapi jangan macet di itunya, lampu merahnya itu guys, cakungnya, penggilingannya itu. Di rukonya sih enak sih guys, cuman kemarin itu aja gua pas lagi ada pengiriman tambahan ya. Kalau sekarang kan nggak ada, cuman ke Cakung doang. Ntar dari Cakungnya agak bingung juga nih. Tapi ya udahlah, kita lihat lah ujung hari ini kayak gimana guys. Yuk semangat ya. Wah, perjalanan ke Tiga Raksa butuh waktu 30 menit guys. Kalau kita hitung 30 menit dapat 60.000. Coba ya gua lihat, gua hitung ya guys. 30 menit. Kita bersihnya itu 61.000 tuh guys ya. Bersihnya 61.000. Jadi dari 78 dikurang biaya pengirim, dikurang komisi dan pengembalian PPN. PPN itu sebenarnya dipotong tapi dibalikin ya, atau gimana sih? Nggak ada PPN ternyata guys, hitungannya guys. Cuma nanti lah ya, nanti aja. Gua mau fokus dulu di jalan. Jadi dalam 30 menit kita menghasilkan 61.000 guys, dalam 30 menit. Ya. Menurut kalian gimana? Gue sih coba hitung-hitung ya formulanya. Apakah kita main seperti ini guys? 30 menit nyampe beres 60.000. Berarti kalau 1 jam kerja kita udah 120 guys, ya kan? Nah, aduh, ini keren juga sih. Ya gue jadi cemerlang banget ya otak gue pagi ini. Curug Kosambi anjay, mobil MPV lagi. MPV mulai muncul di handphone gue guys, karena mungkin gue sering ngambil MPV ya. Ini teman-teman perhatikan, ini namanya algoritma. Jadi sebuah kebiasaan kita di lapangan ya, itu akan mempengaruhi orderan-orderan yang masuk ke kita guys. Karena nggak mungkin satu Tangerang ini cuman segini doang orderannya, nggak mungkin guys. Itu pasti ada yang ditutupin dari kita, ada orderan yang dibuka, ada yang dibuka ke kita, ada yang ditutupin ke kita. Ini udah pasti nih sistemnya Lalamu begini nih guys. Oke, yaudah yuk kita cari lagi ya guys. Kita cari lagi nanti kayak gimana ya. Kita lihat lagi. Kalau ada MPV yang bagus-bagus kita ambil guys. Yang bagus itu maksudnya jaraknya deket, nggak usah terlalu banyak basa-basi ya kan. Karena ringan, kalau barangnya ringan begini kan, kaki-kaki gua awet guys. Kaki-kaki gua awet nih kalau barang-barangnya ringan gini. Tapi kalau barang-barangnya berat kayak waktu itu bawa kayu ya, yang buat teman-teman Meksiko itu, aduh gua kapok dah, serius. Udah ya, ayo semangat ya guys. Proses penurunan barang berat ya Pak. Padul berat ya? Aduh. Mantap, bawa ke Cikarang. Udah habis ya, izin foto ya. Oke guys ya, kita udah selesai pembayaran MPV. Jarak dekat 61.000, jarak 15 kilo, 61.000 15 km guys. Ini bersih ya, udah dipotong 20%. Lumayan, gue sih lebih suka kayak gini lah. Ini udah deket rumah, nggak capek gitu ya kan. Bang, duluan ya. Yuk, siap. Nah, sekarang kita mau stay di mana? Itu ada yang hangar di situ, cuman kita stay di bawah pohon itu aja tuh guys. Gue nggak tahu ya udah bayar atau belum ya ini ya. Kemarin sih waktu gue kesini sih dia belum bayar sih guys. Cuman ya udahlah, kita tunggu lagi guys. Ini areal basah ini. Tadi ada guys di sini nih, Panongan ini Millennium ya. Nah, tadi ada Panongan Millennium ke Cikarang Barat 200.000 sekian. Cuman hitungan gua nggak masuk, karena kenapa? Hitungannya lu bersihnya aja 160, itu aja sama dia sudah ditambahin tol ya. Jadi kalau ditambahin tol, kita kan tahu ya, itu juga potong lagi. Nanti juga ribet lagi masalah uang tol. Nah, jadi gue berpikir bahwa kayaknya nggak masuk deh. 88 km guys, anjay, lu gila lu. 88 km lu dibayar 160.000 gini ya. Ini tadi hitungan MPV nih. Tahu ada aja yang ngambil lagi guys. 88, sekian lah, tapi anggap aja 88. Kita bersihnya kan katakanlah dia 220 tadi ya, 220. 220. Kebiasaan nih, suka telepon ntar ada telepon nawarin pinjol lagi guys. Aduh, 220 ya kan, dikurang nih ya, dikurang 20%, 176 dibagi tuh, 176 dibagi 88 kilo, anjay 2.000. Anjay, aduh 2.000 per kilo guys, MPV guys. Makanya mendingan gua deket-deket aja lah.
buang waktunya guys. 88 km itu bisa 2 jam sampai ya 2 jam lebih guys, dan lu dapat cuma 176.000. Kalau lu dapat 250.000 masih oke lah ya. 250.000 anggap aja ini kita rubah, misalkan argonya si fan ya, misalkan argonya fan itu kemarin kalau ke jarak sana tuh bisa 320-an ya. 320 bersihnya anggap aja 260 deh bersihnya, misalkan 260.000 2.600.000. Bah, 3.000 bersih 1.000 ya, anjay juga ya, murah juga ya anjay. Jarak jauh tuh murah guys, karena potongannya itu yang ngeri. Selisih 1.000 per kilo, 1.000 per kilo kali 88 berarti selisihnya hampir 100.000 juga guys. Selisih 1.000 per kilo itu kalau jarak jauh bisa selisih 88.000 nyampe 100.000. Wah teman-teman harus pinter ngitung deh. Bila 100.000, kalau kalian bilang gini, ya bang kan cuman 100.000 bang, 100.000 tuh bisa buat lu ngisi bensin guys. Ya ngisi bensin. Udah mendingan gua kayak gini nih, jalan santai nggak ada macet, udah beres gitu ya. Kita lihat lagi teman-teman, nanti dari sini tuh biasanya ada, kalau nggak di sini di bis point sana. Biasanya gue lebih standby di sini karena apa tuh, banyak pohon rindang gitu guys. Ya udah yuk kita tungguin lagi orderannya. Oke, gue udah nyender kurang lebih 10 menit ya, sampai 15 menit lah ya guys, dan belum ada orderan yang cocok. Masalah pickupnya itu 23 kilo 28 kilo nggak mungkin lah gue ngambil juga, tau gitu. Balaraja Tanah Abang 12 kilo, Jalan Danau Jempang Jakarta Pusat, jarak pickupnya 12 kilo guys. Mungkin bisa-bisa aja sih ke sana ya, cuman 12 kilo itu gue menghabiskan kurang lebih 1 liter bensin. Gue pikir nggak worth it sih, nggak bernilai lah ya. 1 liter bensin itu kan berarti 10.000 ya, berarti ini kan dia kan 180 sekian, berarti 172.000 bersihnya, itu belum dipotong 20%. Jadi nggak masuk guys, kecuali kalian mau arah pulang, mau udah dapat 700.000, udah dapat 800.000, terus kalian mau udahlah gue mencari arah pulang gitu daripada ngosong, nggak apa-apa guys. Ini gue di padang rumput begini jadi inget zaman waktu SD, waktu SMP gitu guys ya, main di padang rumput. Zaman itu belum pernah mikirin tentang cari uang, belum pernah mikirin akan jadi supir taksi online. Zaman itu mikiran jadi orang kaya, jadi bos begitu ya, belajar yang bener. Ranking 1 gue guys, gini-gini guys. Di sekolah tuh SMP sampai dipanggil untuk dapat beasiswa. Tetapi syarat beasiswanya harus mencantumkan bahwa kamu ini orang miskin. Goblek. Kata gue, tapi gue bangga, dalam pengertian bukan bangga gimana nya, dipanggil di antara setiap kelas itu dipanggil. Gue ini menjadi seorang juara umum guys. Ya bayangin setiap kali setiap kali ulangan atau ujian ya, selalu ranking 1, bagi rapot ranking 1, bagi rapot ranking 1 gitu. Nggak pernah gue ada ranking di bawah 2 gitu. Pernah gue terakhir tuh ranking 2. Wah itu nyesek banget di hati guys. Nah kita flashback ke sekarang, itu flashback masa lalu. Nah sekarang ya kira-kira gue jadi driver online ini sakit hati nggak? Sakit hati guys. Penghasilan gue waktu 2 tahun lalu itu 3 tahun lalu itu tembus 25 juta per bulan guys ya, penghasilan gue tuh. Lu mau makan apa aja enak dah, 25 juta lu cuman pakai celana pendek bolong-bolong ya kan, terus lu cuman pakai kaos dalam ke mall itu berasa enak guys, berasa sejuk adem gitu ya. Lu ketemu orang pun, orang mau ngetawain lu juga, lu hati tenang damai karena di rekening lu 25 juta per bulan masuk. Itu waktu gua jualan asuransi tuh ya. Terus kemudian singkat cerita ya kan, nggak lanjut. Nah itu mulai jatuh. Jadi sekarang kemarin tuh gue udah beli lagi tab ya, karena kalau asuransi tuh presentasinya harus pakai tab gitu guys. Jadi gue beli lagi tab, gue cicil 3 bulan aja, nggak usah lama-lama. Jadi gue harus mengembalikan kejayaan gue di masa lampau. Anjay gila. Karena kalau nggak begitu guys nih, gue kasih gambaran sama kalian ya, kenapa banyak orang kolaps di driver online ya. Kebanyakan kan orang bilang argo. Sebenarnya bukan cuman argo guys. Faktor yang paling nyesek itu adalah begini. Di saat lu kaya, lu nggak pernah mau jadi driver online, nggak pernah. Tetapi di saat lu jatuh, di saat lu nggak punya duit, di saat utang lu banyak, lu baru kepikiran jadi driver online. Artinya apa?
Artinya ya, lu masuk ke dalam dunia driver online dengan segala gudang permasalahan yang ada. Ketika gudang permasalahan itu makin numpuk, gede, lu nggak ketahan, akhirnya lu bilang driver online nggak ada duitnya. Ya, sama kayak lu kerja aja, lu punya utang banyak ya, terus lu kerja nih, gaji di pabrik depan misalkan 5 juta per bulan. Nanti lu akan ngerasa, gue capek ya 5 juta per bulan, gue mau usaha apa ya, gitu. Apalagi driver online yang penghasilan hari ini belum tentu penghasilan besok. Hari ini lu dapat 1 juta, besok belum tentu. Ya, tuh belum ada yang pas guys. Jatiwung Legok gue sih sambil liatin aja. Jadi paling nggak itu lah guys. Ya, gue sih berharap supaya kalian semua lepas dari ikatan driver online. Kayak gue nih, apa yang gue lakuin sekarang guys? Yang gue lakuin sekarang adalah gue gabung di perusahaan asuransi, ya kan? Gue gabung di perusahaan asuransi punya Italia, ya kan? Nah, terus gue coba belajar lagi, coba nawarin lagi satu orang, ya. Lu ikut asuransi gue nih, gue kasih lu 50.000. Kasih duit 50.000-nya dari mana? Dari Lalamove, ya. Terus ntar dia kasih referensi lagi. Kan ngegulung. Kalau di asuransi itu adalah lu kerja sekali, lu dibayar 24 kali. Jadi lu punya napas. Hari ini lu mau narik Lalamove, besok lu nggak narik, lu nggak dapet duit kan. Tapi kalau di asuransi, hari ini lu closing, bulan depan lu nggak closing lagi, lu tetap dapet duit. Nah itu namanya gulungan bola salju kita sebutnya. Ya paling itu aja sih guys. Ini gue merenung karena gue tiba-tiba keingetan aja nih masa-masa dulu Jaya, terus kemudian mulai kolaps, terus sekarang mulai bangkit lagi, ya kan. Dan gue bersyukur saat ini ada Lalamove ya, gue bisa punya 2 mobil dari Lalamove. Ya meskipun adik ipar gue bawanya berantakan, akunnya tetap sempat disuspend kemarin, dan hari ini baru aktif lagi akun dia, ya kan. Suwe juga nih orang. Bikin deg-degan kita ya, sekalinya jatuh, soalnya 2 mobil jatuh guys, ya nggak kebayar, makanya nggak boleh jatuh ya. Ayo guys, semangat ya guys ya, kalian pasti bisa ini. Sambil nunggu orderan lu dengerin ocehan gue pasti bosen banget lah. Makanya kemarin gue pengen tuh udah rekamin jalan ya, nikmatin musik gitu ya, tapi kalian malah nggak demen, malah demen yang ocehan gue ya. Ya udah, gue oceh nih hari ini, banyak ilmu-ilmu yang gue akan kupas ya. Jadi buat kalian yang mau terjun ke taksi online, entah Grab maupun Lalamove, pikir-pikir dulu, pikirin baik-baik dulu ya. Dari jenis mobil, lu jangan ambil yang Wuling, gua kasih tahu. Orang Indonesia nggak cocok, belum siap menerima Wuling ya. Karena kenapa? Mereka pengennya kalau bisa mobil segede gaban, pembayaran murah. Jadi kalau bisa Grand Max masuk motor, masuk kapal laut, masuk pesawat terbang, kapal selam. Nah kalau bisa masukin gitu ya. Ya dia nggak peduli, pokoknya batas kabin sebisa mungkin. Ya, biasanya bisa pak gitu. Nah itu yang repot ya. Oke guys, sudah 9.46, kayaknya gue harus beranjak dari sini ya. Tahu gitu tadi gue ambil juga yang cakung tuh, tapi ya udahlah, oke. Kita cari yang lain guys, kita mengarah ke Bisling ya, Bisling Citra Raya tuh ya. Oke, semangat ya guys. Nih gue kasih ya, kenapa gue mau ke Citra Raya, lupa gue. Karena lu kalau udah stay di satu tempat, di peta lu diem aja ya. Di petanya dia diem aja nih, di petanya Lalamove kelihatan lu diem aja. Ada banyak orderan dikasih, lu nggak mau ngambil. Itu artinya ya akun lu langsung turun dari rating, dari akun prioritas turun ke kasta kedua. Nanti ini bukan berarti di sini nggak ada orang guys. Ini adalah limpahan, ini buang-buangan, ini buangan guys. Lu berpikir logis aja deh. 23, 34, kenapa masuk ke gua? Karena itu dibuang. Jadi kalau lu pakai aplikasi Lalamove penumpang, itu namanya pertama dia cari yang jarak dekat dulu. Deket nggak ada, baru dia cari jarak jauh, ya jarak jauh. Nah ini namanya orderan buangan. Orang nggak ada yang mau ngambil. Ya, jadi dilempar ke kita, ke kasta 2. Jadi kalau tadi contoh misalnya kayak tadi tuh ada orderan, ini Cakung, Tangerang, Panongan, City Market, Citra Raya guys, City Market, ambil guys, ambil 5 kilo dari sini. City Market, gue tahu City Market di mana itu. Oke ya, dapat nih 149.000. Ayo kita ambil dulu guys. Oke guys, akhirnya bener feeling gue ya, bahwa ke arah Citra Raya tadi guys ya. Setelah gue terima orderan ini, langsung masuk guys orderan lainnya guys. Kupret emang ya algoritma ya. Udah hilang lagi orderannya, udah hilang lagi. Tadi langsung masuk tuning tenot gitu guys. Aduh, gue belum pakai seat belt. Ya udah, gue pakai seat belt dulu guys sambil kita jalan ya. Nih guys, barangnya nih kita lagi ini ya. Berarti pengiriman terakhir ke ya bukan iya Cikokol itu. Udah nggak ada lagi nih. Oke siap.
Oke guys, kita kirim guys. Bang. Oke, barang-barang sudah dimuat ya guys, enteng banget, naik motor juga bisa ini mah. Cuman ya gitu, kadang-kadang kita dikasih orderan tuh yang sangat ringan ya, tapi kadang-kadang juga kita dikasih orderan juga yang lumayan juga guys. Jadi seru gitu. Dan gue kepikiran kayaknya enak gue main Tangerang doang ya. Ini kayak berasa rumah ini gue, aduh enak banget guys. Kayak berasa di rumah, nggak pusing soal jarak jauh, cari pulang kosong. Tapi enak sih guys. Oke, gue bayar dulu ya. Tuh gue biasa makan di situ tuh, Pempek Mamat Citaraya. Oke, gue bayar dulu guys. Yokai. Kita akan lanjut ke daerah perumahan Legok guys. Jadi kita mau pick up satu barang di situ. Sekitar 25 menit perjalanan guys. Lumayan sih, 140.000, gue bersihnya 100.000. 5 kali bolak-balik deh gue nggak apa-apa deh. 5 kali, tapi kalau 5 kali baru berapa guys ya? 10 kali deh biar sejuta. 10 kali bang, lu bolak-balik bang dari Legok ke Citra Raya bang, gitu mau bang? Mau, gua mau. Sejuta sehari cuman kayak gitu. Capek tinggal pulang guys ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya, perjalanannya ini ya. Gua mau nonton YouTube nih, gua lagi nonton YouTube. Oke guys, kita berhenti dulu ya di gereja bersama itu. Kenapa kita berhenti guys? Karena tiba-tiba dapat telepon seperti biasa. Pak, bisa putar balik nggak pak barangnya pak? Ada yang ketinggalan pak, begini pak, begitu pak. Gue tuh udah konfirmasi dari tadi. Tapi ya udahlah ya guys ya, nggak usah diambil pusing. Yang penting bintang 5 mengalir aja deras. Bintang 5 mengalir deras. So penting ya bang ya, iya so penting aja. Cuman ya gue males gini guys, udah jalan, udah tinggal, aduh. Tapi kok balik lagi sih enak juga, dalam pengertian gue bisa ke toilet sih guys. Oke ya, kita tunggu kabarnya. Oke, jam 11 ya, jam 11 gue baru selesai makan siang. Tadi ada ketoprak tuh, sebenarnya ada sate kambing sih guys, cuman gue males ke sebelah sananya. Jadi gue lihat ada ketoprak, ada lapo ya kan, antara ketoprak dan lapo. Nih lapo juga menggoda juga sih. Cuman haram. Oke, sekarang kita menuju ke Legok nih guys ya. Jadi gimana ya guys, udah bawaannya udah mager gue kalau disuruh bolak-balik itu. Rasanya harusnya ini gue udah nyampe Legok ini guys, cuman ya begitulah kondisi orang-orang ya. Oke, kita bayar parkir lagi nih, 14.000 aja. Nggak konsisten tukang parkirnya anjay. Yang kedua bukan 7.000, 3.000. Aduh, kacau. Jadi teman-teman, dia coba menerapkan tapi dia sistemnya manual. Nah tadi gue ketemu sama orang yang so SOP gitu ya. Pak, ini kan masuknya mobil barang pak. Ya mobil barang gue juga kosong kali cong. Iya pak, 7.000 pak, dia bilang gitu. Iya oke, 7.000. Nah balik lagi kan, gue suruh putar balik kan. Nah di putar balik itu dia bilang, gue udah siapin 7.000. Pak dia bilang 3.000. Oh 3.000 mantap ya kan. Ya udah bayar 3.000. Artinya apa? Udahlah akal-akalan, mau mobil barang, mau mobil bukan barang juga udah kalau jenisnya mobil MPV model begini ataupun blind van begini ya, udah itu 3.000 aja lah, nggak usah diakal-akalin. Aduh kacau memang kadang-kadang. Semalam gue waktu parkir di Sumarekon guys, Sumarekon Mall Serpong, lu tahu dihitungnya mobil box, gue bilang gue kosong bos. Nggak pak, tapi mobilnya pak, ini kan mobil barang pak. Mobil barang gue cuma jemput bini gue doang ke situ pakai mobil ini karena mau dicuci sekalian. Kena 10.000. Baru 2 menit guys, 2 menit karena cuman masuk ke parkiran, terus dia nungguin di dalam itu kan, di lobby. Udah gitu gue langsung keluar lagi, nggak ada mampir, mesin juga nggak mati. Kena 10.000. Sumarekon tuh, aduh ada aja. Niat kita mau buru-buru hemat ya, jadi keluar duit 10.000. Tapi ya gitulah guys ya, suka dukanya pakai mobil barang sejenis ini. Kalau di pinggir jalan kita bisa santai gitu ya, tapi kalau masuk ke parkiran itu dihitungnya mobil box. Aduh. Oke, lanjut kita ke arah Curug nih. Jadi kalau bolak-balik ini buang waktu guys, yang bikin gua malesnya itu buang waktu. Bener, bukan masalah nanti saya tambahin deh pak parkirnya pak. Ya lu cuma nambahin parkir, tapi kan waktu gua jadi kebuang. Dasar. Ya udahlah guys, lanjut.
Oke guys, dengan cuaca yang mendung-mendung bikin ngantuk banget ini guys, kita udah mau sampai ke tujuan yang kedua guys, pengambilan barang. Jadi nyampe juga, ini jalan yang gua lewatin tiap hari kalau lagi main gitu ya. Jadi gua berasa ini deket rumah, tinggal lurus, nanti ujung jalan ini belok kanan udah tembus ke arah Korealet guys ya, Panongan gitu. Ya. Oke, kita lihat bawa barang berapa banyak nih yang di sini guys. Oke, sini dia barangnya lagi dimuat, sisa segitu ya, ntar tak tumpuk di atas. Ada yang kurang nggak barangnya ini jumlahnya? Udah pas ya? Pas 15. 15 ya. Oke, barangnya udah masuk semua nih guys, nggak ada yang tertinggal guys. Jadi udah oke. Ini kayaknya distributornya ada kompor, ada apa tuh. Ngantuk gua guys, aduh. Oke guys, kita waktunya untuk jalan nih guys. Tuh habis bawa barang-barang ini ya. Untung muat, gue sih ngelihatnya tadi udah keringetan nih. Udah keringetan, kalau nggak muat gimana coba lu? Ya kan? Aduh, pas di taruh-taruh lah kok muat. Tak iya muat ternyata. Jadi ya udahlah, kita langsung apa namanya? Capcus. Ini bisa kiri bisa kanan, PWT-nya sama. Cuman gue pilih kanan aja guys. Kita pilih kanan, nanti kita masuk ke arah Karawaci sih bisa sih Karawaci, karena dia tuh di ini loh, Babakan. Aduh, kampung Babakan. Oke ya guys ya, kita lanjut jalan dulu. Oke guys, kita udah ada di Tang City ya guys ya. Dan dia posisinya ada di sebelah kanan kita guys. Aduh, dia posisinya di situ lagi ya. Jadi kita mesti putar balik nih ya. Harusnya dia di SPBU Vivo nih. Coba ya kita lihat ya guys. Ini kita udah deket nih guys, dia lampu merah, cuman dia posisinya di sana guys. Jadi mau nggak mau kita mesti lurus, kita putar balik di sana di bawah jembatan, karena nggak bisa kalau di sini. Tuh, lihat ya, nggak bisa, dia tuh ada di sana tempat bis-bis itu tuh sebelah sana guys. Tuh, itu mobil truknya tuh, lihat mobil truknya. Ya kan, jadi kita muter dulu bawah jembatan sono. Semangat ya guys. Ayo kita muter dulu. Kita udah nyampe nih bang. Kita udah nyampe di ini pengiriman antar provinsi nih. Kita mau turunin barangnya dulu guys. Aduh gila, gue perasaan ngantuk banget asli. Wih, kita baru aja turunin barangnya guys ya, gue ngangkat-ngangkat juga. Oke, ini lebih sadis nih ya, Priuk Jatiuwung beras 25 kilo, 15 karung, 10 kilo aja 250. Dia pakai pooling 61.000 guys, gila kurang ajar ya, kurang ajar. Oke, ini ada Karawaci Larangan nih, mantap nih guys. Tuh Pinang Cipayung Depok tuh guys 164. Ini nggak ada yang Karacikupa gitu. Gue tuh pengennya daerah Tangerang aja guys, enak. Enak, bensin gue belum turun tuh. Cipondo Cengkareng. Aduh, Cipondo ya ngambilnya 9 kilo. Cari-cari sini bisnya ada guys. Karawaci Kalideres. Aduh, Karawaci ya. Daerah Cikupa aja lah, jangan daerah-daerah sana. Kita muter dulu ya guys, kita muter dulu. Gue belum pakai sabuk, belum pakai apa. Kita muter dulu sini. Ya guys, jadi kita cari orderan-orderan guys yang Tangerang-Tangerang nih. Tapi gua mesti jemput ibu negara nih guys, jam 1. Curug Penjaringan anjay ini, Curug Penjaringan gua tapi gua lupa gua nggak ada di Curug ya, pantesan gua lihat 16 kilo jarak pickupnya. Oke guys ya, gua cari orderan dulu nih sambil pakai safety belt nih, udah bunyi ya. Ini perasaan gua aja atau akun gua yang bapuk atau gimana sih guys, kok kayaknya mobil MPV van, lihat ya, kok kayaknya nggak kayak biasanya sih guys. Tadi 20 km cuman berapa, 100.000 loh. Ada apa ini, lagi pada banting harga apa? Curug Tangerang mobil MPV tuh, gua kebanyakan MPV sekarang guys, kebanyakan MPV nih. Aduh, gimana ini guys. Rungkat ini mah. Waktunya habis, bukan apa-apa guys, bukan gimana-gimana, waktu kita habis. Prioritas Karawaci guys. Ya ambil deh. Ya, gue udah scroll nggak dikasih lagi. Prioritas guys, Karawaci. Berapa sih pendapatan gue? Tuh anjing, ngeri nggak? Ngeri.
Nggak biasanya gue gini 178 itu, aduh. Salah guys, salah strateginya salah. Ini peringatan buat kalian ya. Kalau main itu langsung hajar gede guys. Ngitung-ngitung kilometer yang ada gua dihitung ulang pusing ya, rungkat. Rungkat guys, ngitung-ngitung kilometer. Tadi tau gitu gua ngambil tuh Cakung ya. Gua ngambil dari Tiga Raksa ke Cakung ya kan guys. Dari dari Curug ke Tiga Raksa itu udah bagus tuh guys. Nah dari Tiga Raksa ke Cakung itu harusnya gua ambil. Masa gue total cuman segini, laporan pendapatan 178 itu sama aja untung bersihnya ke Cakung tadi. Anjay, gila kan. Ya udahlah, mendingan gue jemput ibu negara dulu dah. Gue mau berdua-duaan aja sama ibu negara dah. Udah, ini udah salah strategi dari awal tuh. Gue udah malas siangnya guys, ya kan. Lu 170.000, apa yang mau diharapin dari 170.000? Anjay. Hah? Betul nggak? Apa yang lu mau harapin dari 170.000? Salah guys, salah strategi. Lu jangan ikutin lah strategi hitung-hitung kilometer lah, rungkat. Yang jelas gini, di tampilan layar berapa nih? Oh, butuh waktu berapa? 2 jam pengiriman. Lu 2 jam pengiriman guys, lu udah pasti terima nilainya segitu. Nilainya 200.000, 250 gitu, 2 jam pengiriman. Ya, meskipun kilometernya ya 2000-an, 2500 begitu. Tetapi kan lu dalam 2 jam lu udah pasti dapet. Nah, lu ngitung-ngitung begini, lu belum tentu dapet anjay. Lu lihat tuh, lu mau kemana? Gua tanya tuh, lu mau kemana? Sekarang udah jam 1. Aduh. Jadi ada jaminan, ibaratnya gini guys. Kenapa rute jauh itu ya, mau 1000 km juga orang ngambil guys, karena ada jaminan lu 2 jam ya, 2 jam orang ngirim ya, 2 jam orang ngirim barang udah pasti dia terima 200.000. Kacau. Gua kalau sebelum jam, target gua tuh gini guys, kalau main Lalamove ya guys, sebelum jam 12 siang gua udah harus 150.000 ya, sebelum jam 12 siang. Atau kalau itu waktu mobilnya mobil Ayla tuh. Nah, kalau sekarang kita pakai mobil van nggak bisa gitu. Di bawah jam 12 siang ya, di bawah jam 12 siang, anjir Pinang Kelapa 2 nih. Ada Pinang Kelapa 2 guys, gua ambil dulu. Tunggu, gua ngomelnya ditunda dulu. Tambah marah-marah lagi gua, Ini apa, bawa teh 600 kilo ditunggu sesuai map, ukuran berapa? 24 karung. Muka gila. Hancur hari ini guys, hancur akun gua guys. Lu gimana 24 karung masuk ke sini? Nggak mungkin guys, nggak mungkin. Udah nggak mungkin lah, nggak mungkin, ini orang gila ini guys. Lu pakai pickup kenapa sih? Orang mentang-mentang Grand Max itu bisa 600 kilo guys. Lu makan aja tuh Grand Max yang ngambil guys. Yang jelas gue mau pulang aja, nggak mau. Ntar kaki gue pada rungkat, dia ketawa doang. Ya lagian daftar van, lagian pakai wuling. Dasar. Woi. Aduh. Dia dari 24 karung keuntungan gede, lu pakai pickup lah nambah dikit lah, cuma nambah 20.000. Aduh, gila. Pakai van, dia cuma ngirim ke Kelapa 2 situ guys. Cuman aduh, enggak lah ya. Aduh, gua cancel dulu dah. Cancel ini mah udah pasti rungkat ini akun gua nih. Kenapa ya guys? Kalau salah strategi di awal, udah bener strategi gua yang kemarin yang dapat 700.000 sehari gope atau minimal 500.000 sehari ya. Itu dengan cara apa? Pagi hajar jarak jauh, ya kan? Siang hajar jarak jauh, udah beres. Kalau ketemu yang jarak-jarak dekat begini guys, hitung kilometer, lu makan tuh 600 kilo. Gue 500 kilo aja udah ngap, apalagi nambah 600 sama badan gue 73 kilo. 673 kilo. Aduh, tambah berat mobil 1,2 ton, 1.200. Wanjay, 2 ton guys ya. Kagak, gua cancel ntar depan nih. Cancel aja guys ya. Gua kemarin mencoba meredam dengan apa? Menampilkan kepada kalian jalanan ibu kota, jalanan perkampungan, pegunungan, lautan. Ya kan? Nah, tapi kalian bilang, "Bang, mendingan yang itu lu ngomong aja, Bang." Nah, nih rasain lu, gua ngomong lu di dalam mobil ya. Oke, siap, mantap ya. Jadi gua cancel aja guys, nggak bisa ya. Oke guys, akhirnya gua batalin dan gua kena jeda ya, 15 menit. Bodoh amat.
Ya mungkin karena gue udah emosi guys ya, karena salah strategi di awal, nggak sesuai ekspektasi main MPV itu. Ya ketahuan gue dari awal langsung jarak jauh. Ini pusing kalau udah kayak begini guys bawaannya, karena kan kita kan penghasilan kita harian, betul ya, penghasilan kita harian. Terus benar-benar tuh kita membutuhkan apa namanya tuh, pemasukan yang besar ya kan. Aduh ini udah kacau. Yang tadinya gua ngantuk jadi nggak ngantuk guys. Lalu 13 menit apa yang ditungguin? Kurang ajar emang customer lu. Aduh, dia nggak mikir gini ya. Oh, kapasitasnya Grand Max itu kan 600 kilo. Emang penuh si tukang supirnya lo nggak hitung beratnya dia, berat badannya dia. Gue yang masih 70, gue 70 kilo, tambah 30 kilo lagi gue udah 100 kilo guys. Ya kan? Berarti kalau ditambah berat muatan 600 itu tembus 700 kilo dong. Belum lagi kalau supirnya bawa kernet. Orang gila yang mesen-mesen kayak begitu ya. Pesan tuh pick up tuh kayak begitu 1 ton. Dia paling masih ada kurang lebih kapasitas 40% lagi, masih bisa napas dia. Kalau sekelas Grand Max begini guys, pantesan ini pemilik Grand Max pada penyok-penyok mobilnya nggak dibetulin. Hancur duitnya. Aduh. Weh, ada lagi Abang Shopee Put, buset bawa sepeda. Oh my god. Sekarang Shopee kenapa jadi kacau balau ya? Untung zaman gua Shopee nggak ada yang kayak begitu, bawanya kecil-kecil loh, bawa baju, bawa apa gitu kecil-kecil guys. Udah lah ya guys, udah gua ini ya, udah kita menempuh jarak 71 km. Mamam dah tuh yang ngajarin hitung kilometer, mamam tuh, ya kan? Gua nggak saranin deh teman-teman, lu ada argo gede ambil dah, udah begitu dah. Lu mendingan ngirim 2 jam perjalanan, lu ngirim lu dapat 200.000. Ya, nanti lu cari lagi dapat 200.000. Itu cara paling bener udah dah, itu cara ilmu terbaik di ujung langit. Karena begini guys, tuh tadi kita harusnya belok situ tuh. Nah, karena begini guys, lu nggak ada jaminan, ya gua kasih tahu nggak ada jaminan lu nyampe nih kilometer. Oh bang, ya gue happy nih, gue dapat 5.000 per kilo. Gue dapat bang 4.000 per kilo. Gue dapat bang 3.000 per kilo. Mamam lu nih kayak begini lu nyariin orderan lagi, waktu lu kebuang kan. Ujung-ujungnya dalam sehari itu, ya. Kalau dalam sehari itu kayak gue kemarin misalkan, gue dapat 700.000, gue buang 200.000 buat bensin, nggak apa-apa. Tapi gue dapat bersihnya gope, betul nggak? Kilometer 200 kilometer, ya itu masih napasnya masih enak guys. Tapi kalau lu dari awal lu main hitung, gue mau hitung ya, pokoknya orderan gue harus segini. Kalau nanti nggak segini gue nggak akan cocol. Mamam tuh kehabisan waktu. Lu lupa unsur berikutnya, bukan kilometer doang lu pikirin, waktu. Waktu lu nggak ada Fred, lu nggak bisa muter waktu. Sekarang tuh udah jam 13.18. Lu mau kemana? Mau ke Bekasi, Jatiwarna, Karawang. Lu mau kemana? Nggak bisa. Lu muter waktu juga nggak bisa guys. Jadi waktu itu adalah salah satu variabel yang mesti lu hitung. Dasar ajaran sesat tuh Jakarta Merak. Udah gua mau jemput bini gua aja, mendingan gua Indehoy 2-2an lah ya, mumpung hari Sabtu. Gua udah pusing gua. Aduh loh, hitung per kilometer, makan dah lu mamam kilometer. Toto waktu lu habis aja, lu toto nyampe sini Tangerang habis bang, waktunya habis gua. Berapa bang yang didapat bang? 170 bang. My god, lu pakai Ayla juga bisa 170.000. Dasar. Udahlah ya guys, kalian udah tahu ya. 170 berapa? 178.000. Terus juga bensin sih belum turun, jarak pengantaran 72 km hari ini, ya kan? Udah mendung juga, gue mendingan istirahat berdua-duaan Indehoy ya udah ya. Jadi thank you ya buat teman-teman, jangan lupa bantu like dan subscribe, dan sorry banget kalau hari ini keluar kata-kata yang tidak pantas ya, kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, yang terutama yang pro kepada hitung kilometer bang. Udahlah terserah lu aja lah ya guys. Yang jelas gue nggak mau penganut paham itulah, gue penganut paham. Gue kirim ke Bekasi dapat 200.000, oke. Ya gue kirim ke Bekasi dapat 300.000, oke. Ya kan, gue mendingan kirim jarak jauh guys, ya. Kayak kemarin 700.000, oke banget. Gue buang bensin cuma 200. dari aduh itu gue enak banget asli. Untung itu gue 1 juta ya. Untung sebenarnya kalau kita mau bilang untung 800.000 guys. Buang bensin cuma 200. Anjay gila. 200.000. Gue masih inget itu malamnya kan gue nggak ngisi ya, baru besokannya lagi gue ngisi 200.000. Kata gue tiap hari deh gue nggak apa-apa deh ke daerah selatan. Yang penting 700 aja. Dasar.
Ya udahlah guys ya, bye bye. Jangan lupa bantu like dan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.